Puji Tuhan, selamat pagi, saudara semua. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Allah Bapa di sorga, buat hari ini, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami sebelum kami memulai aktivitas kami. Urapan Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuasa gelapan roh jahat, dalam nama Yesus kami patahkan pengaruh kuasanya, kami hancurkan pekerjaannya. Biarlah firman dan Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kami. Kristus Yesus semakin bertambah dalam hidup kami, dan kami semakin berkurang. Kami siap menyiap firman-Mu, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, saya ingin berbicara salah satu sifat Allah, yaitu omnipresent. Dan temanya adalah pilihan Tuhan. Kita akan membahas bahwa Allah memilih orang yang tepat untuk memberitakan Injil kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan ayat utama kita ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kalau kita berbicara tentang perikop pasal 9, maka kita akan mengetahui itu adalah awal mula dari pertobatan seorang yang bernama Paulus, dengan nama sebelumnya adalah Saulus. Dan dalam perikop ini, dalam pertobatan ini, maka Paulus mendapat mandat untuk menganiaya pengikut jalan Tuhan, yaitu murid-murid Kristus. Dan ketika mendapat mandat, maka Paulus mengadakan perjalanan dari Yerusalem menuju Damsyik. Perjalanan ini memakan waktu mungkin sekitar 5-6 hari. Karena jarak antara Yerusalem ke Damsyik itu kurang lebih 220 km kalau itu jalan lurus. Tetapi kalau berputar dia akan menempuh jalan 314 km. Kalau zaman sekarang mungkin mengendarai mobil 4-5 jam sampai. Tetapi saat itu kalau tidak berjalan kaki maka mengendarai kuda. Maka dengan kuda bisa menempuh 5-6 hari. Dan ayat ini mengatakan bahwa Paulus mendekati kota Damsyik. Sehingga ada seorang yang menafsir bahwa kurang lebih 1 hari lagi dia akan sampai di kota Damsyik. Kenapa harus kota Damsyik? Karena kota Damsyik adalah salah satu rute perjalanan lebar. Jalan Raja disebutnya. Dan kota Damsyik untuk saat ini kemungkinan adalah salah satu atau kota tertua yang berpenghuni di dunia. Kota tertua. Dan pada zaman Yesus, pada zaman Paulus, maka penduduk kota Damsyik kurang lebih 150.000 orang. Dan dari 150.000 orang itu, kisaran 20.000-nya adalah orang Yahudi. Dan jemaat awal, jemaat mula-mula bisa sampai ke Damsyik. Kenapa? Karena aniaya terjadi di Yerusalem terhadap pengikut jalan Kristus. Ketika aniaya terjadi, maka umat-umat Tuhan berdiaspora dari Yerusalem pergi ke daerah-daerah sekitarnya. Itu sebabnya Filipus dia pergi ke Samaria dan Samaria dimenangkan oleh Tuhan. Samaria itu dengan orang Yahudi saling bertentangan, saling bermusuhan. Dan kabar ini pun sampai di Damsyik. Dan di Damsyik, orang-orang Kristen itu pertama kali mereka menginjil di sinagoga-sinagoga, di mana di situ ada 20.000 orang Yahudi. Sehingga kemungkinan besar orang-orang Yahudi ini banyak yang menjadi pengikut Tuhan.
Dan Paulus dengan semangat berapi-api untuk menganiaya orang-orang percaya mengadakan perjalanan ke kota Damsyik. Karena untuk menganiaya dan meredakan, menghentikan pergerakan keselamatan atau jalan Kristus tersebut. Dan yang kita perhatikan adalah dalam perjalanan Paulus, nama dahulunya Saulus, untuk menganiaya, menghentikan penyebaran jalan salib atau jalan Kristus tersebut, maka 1 hari sebelum Paulus sampai di Damsyik, Paulus mendapat satu penglihatan. Paulus mendapat satu panggilan. Paulus mendapatkan satu keajaiban yang ajaib, yaitu adanya hadir Kristus dalam kehidupannya. Kalau saya boleh mengambil hal yang menarik adalah kenapa mesti 1 hari? Kenapa nggak jauh-jauh dari waktu sebelumnya? Ini menunjukkan bahwa Tuhan punya waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Dan berbicara tentang panggilan Tuhan, tentang kemahahadiran Tuhan, maka Allah hadir itu tidak hanya di ruang-ruang ibadah. Allah tidak hanya hadir di mana 2-3 orang berkumpul. Tetapi Paulus dalam rencananya untuk menganiaya dan hampir dia sampai di kota Damsyik, maka Allah hadir dalam kehidupan Paulus. Tadinya mata jasmaninya terbuka lebar dan dia melihat pergerakan kekristenan itu sebagai pergerakan yang harus dihambat dan ditumpas. Tetapi dalam perjalanan ini, mata jasmani Paulus ditutup Tuhan. Justru Paulus melihat mata rohaninya dibuka Tuhan. Allah hadir dalam rencana penganiayaan umat Kristen, orang percaya. Allah hadir dalam perjalanan Paulus. Dan dalam kehadiran Allah ini, maka Allah menangkap Paulus, memanggil Paulus, menyelamatkan Paulus. Satu hal yang menurut kita mustahil, tetapi disitulah panggilan Tuhan. Artinya, Paulus secara khusus dalam kehadiran Tuhan, dalam perjalanan dia menganiaya, berubah menemukan jalan yang benar, maka Paulus menerima panggilan dari Tuhan. Pada waktu yang tepat dan pada orang yang tepat. Sehingga awal titik inilah Paulus berubah menjadi pengikut Kristus yang militan, pengikut Kristus yang setia. Dan Paulus kemudian menorehkan sejarah. Tidak hanya sejarah secara manusia, tetapi secara rohani. Bagaimana kemudian dalam perkembangan pengiringannya terhadap Tuhan, menjadi murid Tuhan, dia boleh menjadi saksi yang efektif. Saksi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan menjadi seorang rasul yang menanamkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah untuk gereja sekarang lewat surat-surat yang dia tulis untuk jemaat di berbagai kota. Jadi saudara, sebagaimana pembahasan hari ini, Allah memilih orang yang tepat untuk memberitakan Injil kerajaan yang tak tergoncangkan. Demikian juga pilihan ini tidak datang hanya kepada Paulus ataupun para rasul pada zaman awal ketika kekristenan mulai berkembang. Tetapi panggilan ini pun hadir saat ini. Mungkin saudara dalam keadaan sedang tidak dalam gereja, sedang berada di dalam hal-hal yang jauh dari Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan dalam hidupmu, ketika engkau membuka hati, menutup mata jasmani tetapi membuka mata rohani oleh Roh Kudus, maka saudara dapat melihat panggilan Tuhan terhadap setiap orang untuk menjadi pengikut Kristus. Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat dalam segala apa yang kita lakukan, mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah milik Kristus dan kita adalah murid dan pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena untuk hari ini keberadaan kami adalah anugerah. Dan kami boleh mendengar firman-Mu,
memantapkan hati kami bahwa kami adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, dan kiranya hikmat dan urapan Tuhan yang memampukan kami menjadi pengabar-pengabar Injil Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kalaupun ada di antara kami yang baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan, bila firman Tuhan ini di dalam nama Yesus membuka mata hatinya, sehingga hatinya, mata rohaninya dapat melihat kepada Yesus Kristus, jalan yang benar, dan memberi diri untuk mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi orang-orang yang terpanggil, memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam kehendak Tuhan, kiranya apa yang kami kerjakan boleh Tuhan buat berhasil, beruntung, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit pun, dalam nama Yesus, tanganmu yang berlubang paku menjamah dan oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Bagi Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.